Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arfan Hidayat dengan NIM 19030236 dari Prodi Agribisnis 19A Fakultas Pertanian Universitas Samudra. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas materi mengenai profil Itik Pitalah dan bagaimana sih analisis usahanya. Simak video berikut. Itik Pitala merupakan salah satu rumpun itik lokal yang mempunyai sebaran asli geografis di Provinsi Sumatera Barat. Tepatnya di Nagari Pitalah, Kabupaten Tanah Datar. Itik ini telah banyak dibudidayakan atau diternakan guna diambil daging maupun telurnya. Keunggulan dari itik pitala itu sendiri yaitu tidak mengenal istilah afkir atau berhenti berproduksi seperti kebanyakan itik Jawa. Itik pitala terkenal gesit dan mudah dipelihara, serta mampu beradaptasi di lingkungan baru dengan cepat. Umumnya, para peternak masih membudidayakan itik pitala secara tradisional, yaitu dengan digembalakan ke sawah dan dikurung. Ciri-ciri itik pitala itu sendiri yaitu warna bulu dominan coklat dengan totol-totol hitam dan kuning. Pada kepala hingga leher penuh dengan warna hitam. Tubuh relatif sedang dan terlihat tegak, sedangkan paruh dan kakinya berwarna kuning. Telurnya berwarna hijau, dan itik pitala ini sendiri menghasilkan telur sekitar 150 sampai 200 butir per tahun. Berat telur antara 60 sampai 70 gram per butir. Bobot dewasa baik jantan maupun betina berkisar 1,1 hingga 1,5 kg. Itik pitala telah dibudidayakan secara turun-temurun. Itik pitala mempunyai keseragaman bentuk fisik dan komposisi genetik serta kemampuan adaptasi dengan baik pada keterbatasan lingkungan. Itik pitala mempunyai ciri-ciri khas yang berbeda dengan rumpun itik asli maupun itik lokal lainnya dan merupakan salah satu kekayaan sumber daya genetik ternak lokal Indonesia yang perlu dilindungi dan dilestarikan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kelayakan usaha ternak itik. Dari analisis usaha ternak itik, maka dapat dihitung kelayakan secara ekonomi dengan cara sebagai berikut. R/C ratio, return cost ratio, atau dikenal sebagai perbandingan antara total penerimaan dan total biaya. Berdasarkan besar penerimaan yang diterima oleh peternak pada akhir masa pemeliharaan, dapat dilihat kelayakan usaha ternak itik secara ekonomi. Secara matematika dapat dituliskan sebagai berikut. R/C ratio sama dengan Rp44.577.500 per Rp10.334.500. Maka R/C rasionya sama dengan 4,31. Nah, dari hasil perhitungan dapat diketahui bahwa setiap Rp1 biaya yang dikeluarkan peternak dalam usaha ternak itik, maka akan memberikan penerimaan sebesar Rp4,31. Kelayakan usaha diketahui dengan membandingkan nilai R/C ratio dengan nilai konstanta, yaitu 1. Suatu usaha dikatakan layak apabila nilai R/C ratio lebih besar dari 1, dan tidak layak apabila nilai R/C rasionya lebih kecil dari 1. Selanjutnya ada BEP atau Break Even Point, yaitu adalah suatu kondisi yang menggambarkan bahwa hasil usaha yang diperoleh sama dengan modal yang dikeluarkan. Dalam kondisi ini, usaha yang dilakukan tidak menghasilkan keuntungan, tetapi juga tidak mengalami kerugian atau titik impas suatu usaha. BEP terdiri dari dua jenis, yakni yang pertama BEP produksi. BEP produksi menggambarkan produksi minimal yang harus dihasilkan agar usaha ternak tidak mengalami kerugian. Hal ini didapat dengan membandingkan total biaya rata-rata selama satu periode pemeliharaan dengan harga jual telur rata-rata. Harga jual telur itik rata-rata sebesar Rp1.157 per butir, sehingga secara matematika dapat ditulis dengan BEP produksi sama dengan Rp10.334.500 per 1.157.
yang dimana hasilnya BIP produksi sama dengan 8.932 butir. Lalu yang kedua, BIP harga, menggambarkan harga terendah dari produk yang dihasilkan. Apabila harga di tingkat petani lebih rendah dari harga BIP, maka usaha tani akan mengalami kerugian. Hal ini didapat dengan membandingkan total biaya rata-rata selama satu periode pemeliharaan dengan jumlah telur rata-rata. Jumlah telur itik rata-rata sebanyak 35.713 butir, sehingga secara matematika dapat ditulis BIP harga sama dengan Rp10.334.500 per 35.713, yang dimana hasilnya BIP harga sama dengan 289,4 butir. Kelayakan usaha diketahui dengan membandingkan nilai BIP volume produksi dengan jumlah telur itik yang dihasilkan rata-rata selama satu periode pemeliharaan, dan membandingkan nilai BIP harga produksi dengan harga jual telur itik rata-rata. Suatu usaha dapat dikatakan layak apabila nilai produksi rata-rata lebih besar dari BIP produksi selama satu periode pemeliharaan dan nilai BIP harga lebih kecil dari harga jual telur itik rata-rata. Dari hasil perhitungan untuk BIP volume produksi didapat 8.932 butir telur itik. Ini lebih kecil dari jumlah yang dihasilkan sebanyak 35.713 butir telur. Hal ini menunjukkan peternak tidak mengalami kerugian dari usaha ternak itik bila hanya menjual telur sebanyak 8.932 butir telur itik. Dari hasil perhitungan BIP, harga produksi dapat dinilai sebesar 289,4 per butirnya. Ini lebih kecil dari harga jual telur itik rata-rata sebesar 1.157 per butir. Hanya itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.